Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Secara khusus kita nanti akan lihat beberapa grafik ya. Jadi kita bukan hanya lihat dari secara grafik harga, tapi nanti kita lihat beberapa grafik dominance dan lain-lainnya gitu ya. Jadi akan cukup menarik juga untuk teman-teman untuk melihat analisanya dan keadaan market crypto sekarang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update keadaan market crypto seperti ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun komen. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya untuk update market crypto hari ini. Dimulai dari seperti biasa kita lihat dari keadaannya. Hari ini lebih ke arah sideways 0,6%, walaupun kemarin sempat banyak altcoin maupun Bitcoin juga mengalami penurunan. Nanti kita akan bahas juga kira-kira alasannya kenapa gitu ya. Tapi ini kita lihat Bitcoin ada kenaikan lumayan ke dalam level 29.100. Ethereum mengalami penurunan ya, sekarang berada di level 1.800. Walaupun ini sudah sedikit ada rebound sedikit ya, sekitar 1,8%, dan sisanya juga kita bisa lihat ya. Selama 24 jam terakhir bagaimana, tidak terlalu banyak yang signifikan ya. Kita ada CRV, Bitcoin Gold, DOT hanya naik sekitar 3-6%. Kalau kita lihat penurunan, banyak yang mengalami penurunan juga. Ini bahkan UST udah ganti nama ya, Terra Classic UST, USTC ya. Ini turun sekitar 57%. Ada Elrond, Rune, Wave, dan sisanya. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed bagaimana? Untuk Fear and Greed tetap di level sentimen yang sama, yaitu adalah di dalam level Extreme Fear. Dengan keadaan market crypto seperti ini, di Extreme Fear dan lain-lain, kalau teman-teman yang masih ada hold crypto, mungkin saya bisa sarankan juga daripada di hold di dalam wallet gitu ya, mungkin teman-teman bisa cari exchange. Salah satunya di sini kita lihat Binance ya. Binance ada fitur untuk staking atau Binance Earn. Jadi teman-teman bisa staking beberapa koin teman-teman atau crypto teman-teman ya. Tidak semua koin ada, jadi teman-teman harus harus cari dulu gitu ya. Jadi staking ini hampir sama seperti ya mendepositokan ya, jadi dapat bunga lah, bisa dibilang seperti itu ya. Ada flexible, ada lock staking, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada Binance, ya mungkin bisa download Binance ataupun menggunakan referral code saya gitu ya. Dan kita akan langsung masuk untuk update market crypto, mulai dari mungkin ini ya, keadaan market crypto sekarang. Kita update dulu. Sebelumnya, di hari sebelumnya kita sempat membahas tentang Luna 2.0. Jadi untuk Luna ya ada delay sedikit ya, dimana dia bahas ini dari Twitter Terra yang verified gitu ya. Yesterday atau kemarin we said Terra 2.0 is coming. Tomorrow it arrives. Jadi dia bilang dia ada delay selama 1 hari. Yang awalnya adalah Mei 27, jadinya sekarang Mei 28. Jadi kalau teman-teman panik atau tidak melihat saldo dan lain-lain di dalam exchange gitu ya, ini karena mungkin ada delay sampai Mei 28. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan update untuk keadaan market crypto. Untuk kemarin kita lihat memang market crypto sedikit mengalami penurunan. Salah satunya mungkin adalah pengumuman dari GDP atau Gross Domestic Product untuk Amerika. Karena kalau kita lihat sekarang market crypto maupun financial market ya, mau saham dan lain-lainnya, ini sangat sensitif terhadap keadaan makroekonomi. Salah satunya adalah pengumuman dari GDP, di mana ini adalah latest release yang terbaru itu di tanggal 26 Mei ya. Kita bisa lihat di sini, di mana forecastnya awalnya adalah minus 1,3%, di mana GDP-nya udah bisa dibilang kurang 1,3% gitu ya, negatif. Tapi actualnya ternyata dia negatif 1,5%, jadi lebih parah daripada forecast. Oleh karena itu membuat market sedikit ada sentimen negatif, makanya ada penurunan. Jadi kira-kira kita bisa lihat seperti ini gitu ya. Ini beritanya dari CNBC, di mana dia bahas first quarter gross domestic, jadi 3 bulan pertama ya, first quarter, kuartal pertama, product decline at 1.5% annual pace. Jadi menurun sekitar 1,5% tahunannya. That was worse than the 1.3 Dow Jones. Jadi yang Dow Jones ini yang negatif 1,3% forecastnya gitu ya, tapi ternyata lebih parah. Jadi itu yang mungkin menyebabkan market crypto sedikit mengalami ada downward pressure atau penurunan. Tapi tidak hanya itu juga ya. Kita dari sini, di mana the pullback in GDP represent the worst quarter since the pandemic scared quarter 2 of 2020. Jadi bisa dibilang ini menjadi quarter terburuk setelah pandemik gitu ya, di quarter 2 2020 gitu. Jadi kedua terburuk lah setelah pandemi bisa dibilang. Kalau kita lihat dari secara employment rate, kalau di US sebenarnya ini ada ada penurunan, jadi ini cukup bagus gitu ya. Tapi sebenarnya tidak akan terlalu signifikan juga. Lalu kalau kita lihat untuk keadaan market crypto sekarang, bisa kita perhatikan juga ini dari Blockworks, di mana 3 out of top 7 cryptos are now the US dollars. Jadi
dari top 7 gitu ya. Kripto 7 terbesar bisa dibilang seperti itu. 3 diantaranya adalah stablecoin. Kita lihat, berarti yang nggak stablecoin apa? Yang nggak ada stablecoin adalah Bitcoin, Ethereum, Binance, BNB, dan XRP. Sisanya kita ada USDT, USDC, dan BUSD. Bahkan mungkin kalau misalnya Luna sama USD nggak crash, mungkin di sini ada USD juga. Tapi itu yang terjadi dengan keadaan market crypto sekarang. Artinya banyak investor atau mungkin trader lebih memilih untuk menyimpan duitnya bukan di dalam aset-aset kripto, tapi lebih menyimpan atau akumulasi stablecoin gitu ya. Mungkin menunggu kira-kira bottomnya kapan gitu. Nanti kita lihat juga di USDT dominance-nya gitu ya. Jadi kira-kira itu yang kita bisa lihat dari sentimen market. Kita akan update secara analisa teknikal, tapi kembali lagi saya disclaimer on semuanya teman-teman, dan harus do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Untuk hari ini kita lihat, kita mulai dari Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin tidak terlalu banyak yang terjadi gitu ya. Kita bisa lihat ini grafiknya masih sama, saya tidak ubah apa-apa. Selama 4, kita lihat dari 4 hour time frame nih kalau seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini beberapa hari yang lalu kita bisa lihat ini sempat dia turun dari level support kita 28.500. Walaupun ini harus teman-teman perhatikan juga, kalau turun seperti ini yang saya perhatikan adalah candle daily-nya gitu ya. Apakah candle daily-nya closing di bawah 28.500 atau tidak. Kalau ternyata dia closing di bawah, nah itu adalah tanda-tanda mungkin kita akan mengalami penurunan lagi gitu ya. Ini salah satu analisa saya, tapi nanti kita lihat juga kira-kira kalau turun ke berapa. Jadi kira-kira itu. Untuk sekarang dia bisa dibilang masih ke arah sideways, bahkan ini dia sempat naik ya, turun ke sekitar level 27.000, sempat naik, pump, lalu mengalami penurunan lagi, tapi ini kena bounce lagi di dalam level support yang sempat kita buat juga ya, yaitu di sekitar level 28.500. Kita lihat ya, berapa kali dia tes, 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin bisa dibilang 6 juga sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang 6 testing. Jadi ini adalah level support short term yang cukup kuat kalau kita lihat dari time frame 1 jam. Kalau kita lihat dari seperti ini, dia mungkin ada kenaikan. Ya kalau naik, kalau masih di dalam channel yang sama, mungkin ke area level 30.700. Kalau teman-teman mau lihat apakah kita akan terjadi kenaikan atau relief rally, konfirmasinya menurut saya adalah ketika kita bisa breakout dari previous high-nya di sini. Ini sempat kita jelaskan di video ini, sampai kapan market crypto sideways. Teman-teman mungkin bisa cek untuk lebih detailnya. Ya ini konfirmasi di sekitar level 31.400. Kalau terjadi mungkin kita bisa terjadi relief rally, walaupun kalau dengan keadaan market crypto seperti ini agak cukup susah gitu ya. Jadi itu untuk time frame daily-nya dari price action Bitcoin dan saya rasa ini udah cukup lama ya Bitcoin mengalami sideways. Jadi kita akan menunggu nih kira-kira arah mana yang akan Bitcoin pilih. Apakah dia akan breakdown ke bawah, artinya kita akan ada penurunan tambahan, atau dia akan breakout ke atas gitu. Jadi mungkin akan ada volatilitas ke depannya. Jadi itu untuk Bitcoin. Kita bahas untuk secara weekly time frame-nya juga. Secara jauh atau time frame mingguan. Nah ini kita bisa lihat kalau ternyata misalnya dia drop atau di bawah 28.500, mungkin next price-nya adalah di sekitar level 24.000 atau 25.000 sesuai dengan target dari bear flag yang kita buat gitu ya. Dari secara red flag. Tapi kita bisa lihat juga sebenarnya ini kita ada berapa kali sudah ada candle merah gitu. Ini berturut-turut sama sekali tidak ada istirahat gitu ya penurunannya. Kita lihat dari 28 Maret sampai sekarang penurunan sekitar 39%. Jadi memang sentimennya sangat-sangat rendah sih untuk sekarang ya. Nah, tapi ada satu indikator juga untuk teman-teman lihat kira-kira bottom Bitcoin itu di mana sih gitu ya. Kita lihat dari ini. Yaitu apa? Yaitu adalah menggunakan moving average 50 dan moving average 200. Yang warna biru ini adalah moving average 50, yang warna merah muda ini lebih ke arah moving average 200-nya. Kalau kita lihat secara time frame jauh, ini saya hide semua ya. Nah, kalau kita lihat dari secara time frame jauh, Bitcoin ada tendensi di mana dia menemukan bottom di sekitar garis yang warna merah muda ini, atau pink lah bisa kita bilang ya. Dimana kita lihat di sini dia sempat tes di bawah sini ya. Ini di area moving average 200-nya gitu. Lalu kita lihat juga di tahun 2018 di mana dia juga tes di level yang sama. Di tahun 2020 pada saat bisa bilang COVID pandemi gitu ya. Ini juga dia testing di EMA 200. Nah, pertanyaannya adalah apakah untuk yang sekarang ini bottom kita ini berada di level moving average 200 juga? Karena kalau kita lihat dari time frame luasnya ya memang berada di kisaran itu.
Makanya tidak salah juga kalau teman-teman lihat beberapa analis ini, prediksinya memang berada di sekitar level EMA 200 atau moving average 200, yaitu untuk sekarang berada di kisaran harga kita lihat di sini 22.000 ya, di sekitar level 22 ribuan. Jadi di sini. Nah, tapi ini kan akan selalu bergerak, jadi teman-teman harus update juga. Jadi ada tendensi untuk Bitcoin mungkin turun ke level 22.000. Jadi itu untuk secara weekly time frame. Kita lihat juga untuk Bitcoin dominance bagaimana. Nah, kalau kita dari Bitcoin dominance juga kita bisa lihat di mana ini mulai nih, Bitcoin dominance mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 3 minggu terakhir. Dan memang ini adalah tendensi di mana kalau misalnya market crypto masuk bear market, sangat susah sekali untuk kita mengalami altcoin season yang sebelumnya kita alami pada saat kita mengalami bull market atau di saat market crypto hijau lah gitu ya. Wah, naik terus. Nah, ini beda, secara sentimen ini juga sudah berbeda. Nanti saya akan jelaskan lagi di satu video khusus mengenai Bitcoin dominance, kenapa Bitcoin dominance ini akan mengalami kenaikan. Tapi saya rasa kalau dengan keadaan market crypto seperti ini, bisa saja kita bisa tes ke area level sebenarnya 50%. Dan 50% ini sangat-sangat tinggi juga gitu ya. 50% keseluruhan market crypto dikuasai oleh Bitcoin. Artinya, pertanyaan kita adalah bagaimana dengan altcoin lain, karena altcoin akan cukup terdampak juga kalau hal ini terjadi gitu. Kalau kita lihat secara time frame one day-nya bagaimana? Nah, kalau kita lihat secara time frame hariannya, bisa kita lihat kemarin kita mengalami breakout atau kenaikan yang cukup signifikan juga, dan hari ini sedikit mengalami penurunan. Ya, mungkin kita lihat dalam beberapa hari ke depan bisa saja Bitcoin Indonesia mengalami penurunan, testing dulu, terus bisa mengalami kenaikan kembali. Tapi ini salah satu yang teman-teman harus perhatikan. Selanjutnya kita next melihat USDT dominance. Nah, hampir sama juga, dimana kalau kita lihat secara weekly time frame atau mingguan, USDT dominance juga mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan ini belum pernah terjadi sebelumnya sih ya. Ini karena dibuat dari tahun 2018, dimana ini kita breakout dari resisten yang sebelumnya cukup kuat gitu ya, di sekitar level 4,78%. Artinya apa? 4,78 artinya adalah 4,78% dari seluruh market crypto ini dikuasai oleh USDT gitu. Dan kalau kita lihat sekarang sekitar 6,2% dikuasai oleh USDT. Artinya lebih banyak orang yang membeli USDT gitu. Orang-orang lebih memilih untuk menyimpan asetnya gitu, atau menyimpan cash di dalam stablecoin, bukan aset kripto gitu. Apakah akan terus naik kalau market crypto terus mengalami penurunan? Saya rasa ini akan cukup naik juga. Tapi walaupun kalau kita lihat ini eventually atau pada akhirnya akan kembali lagi mengalami penurunan gitu ya, kalau kita mengalami bull market kembali. Jadi ini yang kita bisa analisa. Lalu kita cek dulu terakhir adalah total. Bagaimana dengan total market crypto? Kalau untuk keadaan total market crypto secara market cap ya, dimana untuk keadaan sekarang bisa kita bilang ya kita berada di dalam level support juga yang sempat kita buat. Dimana ini adalah level supportnya. Dan ini kita sempat tes kembali gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita lagi di ambang juga. Kalau ternyata kita closing di bawah atau kita weekly closing di bawah level support kita di dalam total, ya tidak akan bisa jadi kita mengalami testing berikutnya gitu ya. Testing berikutnya adalah di support di sini gitu ya, di area all time high dulu di sekitar level 736 miliar atau penurunan dari keadaan sekarang sekitar 39% gitu ya. Jadi ini mungkin ada possibility untuk menjadi bottom market crypto sih sebenarnya ya. Tapi untuk sekarang kita masih berada di dalam level support, jadi kita menunggu dulu untuk konfirmasinya sendiri. Untuk sekarang masih ada kemungkinan untuk kita bounce juga ya kalau dari secara total market crypto. Jadi kira-kira itu untuk update keseluruhan market crypto secara grafik-grafik dan indikator-indikatornya. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.